Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemisi dari SMK Negeri 1 Kasreman, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngawi. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia Maju. Perkenankan kali ini saya menyampaikan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dalam kegiatan pembelajaran ini, CGP diharapkan mampu 1. Menganalisis aset dan kekuatan dalam pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. 2. Merancang pemetaan potensi yang dimiliki sekolahnya menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau Asset-Based Community Development. 3. Menunjukkan sikap aktif, terbuka, kritis dan kreatif dalam upaya pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik 1. Murid, 2. Kepala sekolah, 3. Guru, 4. Staf atau tenaga kependidikan, 5. Pengawas sekolah, 6. Orang tua, 7. Masyarakat sekitar sekolah, 8. Dinas terkait, serta yang ke-9 adalah pemerintah daerah. Untuk faktor abiotik diantaranya adalah 1. Keuangan, 2. Sarana prasarana, 3. Lingkungan alam. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based approach, pendekatan berbasis kekurangan akan membuat kita hanya memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Pendekatan berbasis aset, asset-based approach, adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kesimpulan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menggali kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh suatu komunitas, menggali kekuatan yang berasal dari komponen abiotik maupun biotik dalam sebuah komunitas. Pemimpin pembelajaran yang mampu mengelola sumber daya akan memiliki sikap yang optimis terhadap semua keadaan, serta memandang setiap hal merupakan aset yang menjadi modal utama dalam usaha mengembangkan komunitasnya. 7 modal utama atau aset tersebut meliputi aset manusia, aset sosial, aset agama dan budaya, aset politik, aset fisik, aset lingkungan alam, dan aset finansial. Implementasi di kelas, sekolah, dan di masyarakat. 1. Untuk mengimplementasikannya di dalam kelas, seorang pemimpin pembelajaran akan melihat murid-muridnya sebagai aset dan bukan sebagai kekurangan. Mengoptimalkan apa yang dimiliki oleh kelas maupun sekolah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. 2. Cara mengimplementasikannya di sekolah adalah seorang pemimpin pembelajaran mampu mengidentifikasi aset-aset atau modal yang ada di sekolah, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk memanfaatkannya dalam usaha mengembangkan serta melaksanakan program-program sekolah sehingga terwujud visi sekolah.
Ketiga, implementasi pada masyarakat sekitar adalah seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada pada masyarakat sekitar untuk memanfaatkannya dalam mendukung dan mengembangkan proses belajar mengajar demi memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih kualitas adalah sebuah aset yang dimiliki oleh komunitas atau sekolah apabila tidak dikelola dengan baik, tidak akan bermanfaat bagi pengembangan sekolah. Sebuah aset yang tidak dikelola dalam manajemen yang baik, maka tidak akan mampu berkembang secara maksimal. Seorang pemimpin pembelajaran diharapkan memiliki kualitas dalam usaha, memanajemen dan mengelola kekuatan, aset atau modal yang dimiliki oleh sekolah. Contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sebagai contoh, memanfaatkan aset yang ada di sekolah pada materi pembelajaran informatika. Terdapat capaian pembelajaran tentang jaringan agar murid paham yang dimaksud dengan jaringan, maka saya bisa mengajak murid-murid saya untuk melakukan kunjungan ke laboratorium TKJ. Di sana mereka bisa melihat alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan LAN. Mereka juga bisa melihat secara langsung bentuk sebuah jaringan komputer, fungsi, serta manfaat sebuah jaringan. Yang saya contohkan di atas adalah di sebuah SMK yang memiliki banyak jurusan dan setiap jurusan memiliki aset yang mungkin tidak dimiliki oleh jurusan lain. Sehingga ketika kita membutuhkan media pembelajaran secara langsung, maka kita bisa meminta izin untuk memanfaatkan aset yang dimiliki jurusan lain tersebut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Kaitan dengan modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka kita harus dapat membimbing murid agar menemukan dan memahami kekuatan dan potensi yang dimilikinya, serta mengembangkan potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang murid agar mampu berkembang dengan maksimal, dan memastikan apakah murid sudah dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman dan berdasarkan pada bakat dan minat yang dimiliki oleh seorang murid. Kaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak adalah nilai berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Kaitan antara modul pemimpin dalam pengelolaan sumber daya adalah untuk menciptakan sekolah yang berpihak pada murid. Maka seorang pemimpin pembelajaran diharapkan mampu mengelola aset yang dimiliki oleh sekolah dan memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan nilai dan peran yang harus dilakukannya, maka seorang guru penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Karena dengan berpegang pada nilai berpihak pada murid, guru penggerak secara mandiri, kolaboratif, dan kemampuan dalam berinovasi diharapkan mampu memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Kaitan dengan modul 1.3, visi guru penggerak, dan modul 1.4, budaya positif. Guru penggerak adalah seorang pemimpin pembelajaran yang diharapkan mampu melakukan perubahan di tempat dia berada, memiliki visi yang sejalan dengan visi sekolah, memiliki kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah demi tercapainya visi sekolah. Di dalam mewujudkan visi dan misi, butuh suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif Bagja, pendekatan berbasis pada kekuatan, dan hal ini sejalan dengan modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dalam langkah-langkah Bagja, dibutuhkan suatu pengelolaan sumber daya yang bersumber pada kekuatan sehingga dapat mewujudkan suatu prakarsa perubahan yang kita inginkan, yaitu berkaitan dengan perubahan positif yang ada di sekolah. Perubahan dapat terwujud dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah untuk dimanfaatkan secara optimal. Kaitan dengan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid.
Aset yang dimiliki oleh sekolah sudah seharusnya dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan dalam melakukan pendekatan berbasis aset kepada setiap murid-muridnya, memahami karakteristik murid, serta memahami bahwa setiap anak atau murid memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap murid pasti memiliki potensi yang masih terpendam yang sudah seharusnya seorang guru mampu menumbuhkan potensi tersebut agar muncul ke permukaan, sehingga setiap murid memahami aset atau kekuatan yang mereka miliki. Kaitan dengan modul 2.2 kompetensi sosial emosional. Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya menguasai kompetensi sosial emosional. Terdapat beberapa kompetensi sosial emosional, diantaranya adalah kesadaran diri, kesadaran sosial, manajemen diri, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan memiliki kompetensi sosial emosional, seorang pemimpin pembelajaran akan mampu berkomunikasi dan menjalin relasi dengan orang lain, mampu mengambil keputusan secara sadar dan bukan karena dorongan emosi sesaat. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah, seorang pemimpin pembelajaran yang memiliki kompetensi sosial emosional akan mampu berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kaitan dengan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Seorang pemimpin pembelajaran harus memiliki kemampuan melakukan coaching untuk membimbing dan membina guru agar mampu memunculkan kekuatan atau aset yang dia miliki. Karena seorang guru merupakan aset manusia yang dimiliki sekolah, sudah seharusnya seorang guru menyadari kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya dan berusaha untuk mengembangkannya untuk dimanfaatkan secara optimal demi perkembangan positif murid dan juga demi kemajuan sekolah. Demikian juga seorang pemimpin pembelajaran harus mampu melakukan coaching untuk membimbing dan membina murid-muridnya agar menemukan kekuatan atau aset yang murid-murid miliki, sehingga murid tersebut mampu mengembangkan kemampuannya dan memunculkan potensi yang dimilikinya, sehingga dia menjadi manusia yang menyadari akan kekuatan dan potensi yang dimilikinya. Kaitan dengan modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya atau aset yang dimiliki sekolah sudah seharusnya diputuskan berdasarkan berpihak pada murid, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, serta berdasarkan rasa tanggung jawab. Dengan berdasar pada ketiga hal tersebut, maka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sekolah dapat dilakukan secara maksimal demi kepentingan murid. Hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di dalam diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, saya tidak begitu menyadari tentang kualitas diri saya, tidak menyadari bahwa saya memiliki kekuatan atau aset yang dapat saya kembangkan dan saya manfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran maupun untuk meningkatkan kemajuan sekolah. Saya merasa sebagai guru yang tidak memiliki kekuatan apapun, tidak memiliki kemampuan yang membanggakan, bahkan saya cenderung merasa sebagai guru biasa tanpa kelebihan apapun. Sesudah mempelajari modul ini, saya mendapatkan ilmu baru, pemahaman dan wawasan baru tentang bagaimana cara mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah maupun aset yang dimiliki oleh daerah. Saya belajar bagaimana cara mengelola aset yang dimiliki dan bagaimana memanfaatkan aset tersebut secara maksimal untuk meningkatkan proses pembelajaran bagi murid. Belajar untuk berpikir positif berbasis kekuatan, tidak lagi melihat kekurangan atau masalah yang ada, namun berpikir apa yang telah diraih dan cara untuk meningkatkannya. Begitu banyak materi dan pengetahuan yang sangat bermanfaat, sangat disayangkan apabila dilewatkan dan tidak dipelajari. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dan terapkan di lingkungan sekolah kita. Pengetahuan yang sangat berguna dalam merubah cara pandang dan berpikir kita, membuka wawasan baru tentang menjadi seorang pemimpin yang mampu mengelola dan memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk kemajuan sekolah. Demikian paparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.